Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Oke, baik. Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi siar hari ini, Kamis 25 September 2025. Seperti biasa, Mutiara Pagi ini bisa Anda ikuti live melalui kanal YouTube RRI Manado, dan ya, nanti ada sesi juga untuk line interaktif ya. Anda yang ingin bertanya seputar tema kita atau perenungan firman Tuhan pagi ini, ataupun yang ingin didoakan, bisa menghubungi di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821 9583 5080, atau Anda bisa chatting langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, baik. Dan melalui via Zoom ya, bersama pendeta Dr. Alfred Daleno pagi hari ini ya, siap untuk memberkati Anda dalam perenungan kitab Mazmur 145 ayat 10 sampai 13 dengan tema kita pagi ini, bersyukur atas kekuasaan Tuhan. Baik, langsung saya menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Iya, baik. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati. Selamat pagi, Bung Mike. Oke, baik. Silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkau yang patut dipuji, disembah, dimuliakan dan diagungkan. Hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu nyata atas kami semua. Kami bisa menikmati lagi kehidupan yang Kau beri di hari ini. Sebelum kami melanjutkannya, biar firman menjadi pegangan dalam kehidupan ini, agar kami tidak salah melangkah, tapi hidup kami berpedoman kepada kebenaran firman. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, Bung Michael Cia bersama dengan kru lainnya, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan pun memberkati semua pendengar yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, tapi juga yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam keberkatan Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Amin. Mari buka bersama Mazmur 145 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita di hari ini adalah bersyukur atas kekuasaan Tuhan. Bersyukur atas kekuasaan Tuhan. Siapa yang tidak takjub dengan keperkasaan Allah kita? Sungguh amat besar, dahsyat, dan ajaib Dia. Segala sesuatu dijadikannya dengan sangat menakjubkan. Keperkasaan tangannya telah membentuk bumi, mengatur peradabannya bersama segala planet dan sistem tata surya, dengan alam semesta yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan semua ciptaannya. Sungguh sangat mengagungkan keagungan Tuhan. Segalanya menjadi ada dan sempurna dengan segala kedahsyatannya. Semua karya Sang Kreator Agung, Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta. Manusia yang menyaksikannya menjadi takjub, kagum, dan memuji dan memuliakan Allah, karena tidak ada karya seagung buatan tangan itu. Sungguh Allah perkasa. Semua ciptaannya membicarakan dan mengagungkan karya ajaib daripada Allah.
Manusia bahkan segala makhluk yang dijadikannya memuliakan Tuhan, bersyukur kepadanya. Sebab hanya oleh kemurahan kasih Allah, manusia boleh menikmati segala karya agungnya. Oleh karena keperkasaannya, segala sesuatu terjadi begitu dahsyat, heran, dan ajaib. Tiada yang seperti Tuhan Allah kita, besar dan ajaib, tak terbatas kuasanya. Terlalu ajaib dan terlalu dahsyat Dia. Kerajaan dan kekuasaannya juga tiada terbatas. Kerajaannya ialah kerajaan segala abad, yakni segala masa. Artinya tidak dapat dibatasi oleh waktu sampai kapanpun, ruang dan tempat. Dari keturunan ke keturunan itulah kerajaannya sejak dunia belum ada dan sampai selama-lamanya. Kerajaan kemuliaannya tetap kuat, kokoh, teguh, dan jaya. Semarak kemuliaan kerajaannya tiada berkesudahan, berlangsung terus-menerus sampai selamanya. Semua yang dijadikan Tuhan bersyukur, dan mereka yang dikasihinya memuji Tuhan. Karena Tuhan baik, amat baik, dan sangat baik. Keperkasaan Tuhan akan diumumkan, diceritakan, dan dibicarakan terus-menerus kepada setiap keturunan umat manusia di segala tempat dan segala abad, karena kasih Tuhan tak terhingga untuk kita. Dia sangat setia kepada umatnya. Ya, Dia penuh kasih setia yang selalu mendampingi dan memberkati hidup umatnya. Padahal kita sesungguhnya tidak layak di hadapannya karena berbagai dosa, kelemahan, kelalaian kita. Kita sangat terbatas, sedangkan Dia sangat tidak terbatas dan selalu sempurna. Daud sebagai seorang raja menyatakan bahwa kerajaan Allah sungguh tiada akhir, dan Dia berkuasa atas semua orang dari waktu ke waktu sampai waktu kehidupan bumi berakhir. Kekuasaan Tuhan juga tak terbatas, melampaui segala akal manusia, namun tetap mengasihi manusia yang dijadikannya beserta alam semesta. Karena itu, semua yang Tuhan jadikan itu menaikkan syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah sungguh perkasa dalam segala perbuatannya. Segala yang dijadikannya tidak dapat menyangkali asal muasal hidupnya. Karena Allah sendirilah sumber-sumber segala kehidupan. Itulah sebabnya Daud menceritakan dan memberitakan, bahkan mengumumkan kebaikan Tuhan yang tak terbatas dan tiada berakhir itu dengan nyanyian syukur dan pengungkapan rasa terima kasih kepada Sang Halik yang telah menjadikan segala sesuatu indah dan mengagumkan semua ciptaan. Itulah sebabnya mereka terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Mendengar yang berkati Tuhan, sebagai buatan tangan Kristus yang sangat dikasihinya, marilah kita meneladani apa yang dilakukan oleh hambanya Daud, selalu memuji, mengucap syukur, dan memuliakan nama Tuhan di setiap waktu, di segala tempat dan keadaan, karena Dia teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Dia sudah jauh lebih dahulu mengasihi kita, bahkan kasih-Nya sangat sempurna untuk kita. Maka syukurilah itu dengan terus hidup menyenangkan dan menyukacitakan hatinya. Pujilah Dia, muliakanlah dan agungkanlah namanya, karena hanya Dialah satu-satunya yang layak disembah, dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Baik, luar biasa pendeta untuk perenungan kita di pagi hari ini ya, melalui kitab Mazmur 145 ayat 10 sampai 13. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi interaktif. Untuk Anda pendengar dan pemirsa, baik di Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4 ya. Silakan Anda yang ingin bertanya seputar tema ataupun perenungan firman Tuhan pagi ini melalui kitab Mazmur 145 ayat 10 sampai 13 dengan tema bersyukur atas kekuasaan Tuhan. Ya, silakan di 082195835080 atau Anda bisa chatting langsung melalui kanal YouTube ya RRI Manado. Baik, Pak Pendeta,
Ini dari perenungan ini mungkin Pak Pendeta bisa memberikan apa ya, sedikit penjelasan lagi ini, apa maksud dari pembacaan kita untuk pagi ini. Apa makna yang bisa kita ambil dari perenungan firman Tuhan kita pagi ini. Silakan Pak Pendeta. Iya, eh, Raja Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang penuh kuasa. Bukankah itu juga yang harus menjadi ya semangat baru buat kehidupan kita di hari ini? Bahwa kita masih ada, diberikan kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas kekuasaan Tuhan. Jadi, tidak ada lain yang orang mesti lakukan selain kata bersyukur atau mengucap syukur. Ada orang nanti mengucap syukur kalau dia umur panjang, orang mengucap syukur kalau dia dapat doi, ya, dapat beli auto baru, ya. Padahal hari-hari juga orang masih bangun pagi, kau bernafas, itu so mengucap syukur pada Tuhan. Karena Anda kasih nih kehidupan para orang. Jadi ini mengingatkan kita bahwa mengucap syukur itu tanpa batas, ya. Kapanpun, dimanapun kita pergi dan berada. Kalau dalam pembacaan kita tadi, mari kita umumkan tentang kebaikan Tuhan. Kita ceritakan tentang kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Begitu, Bung Mai. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa silakan ya untuk sesi interaktif sudah kami buka pagi ini. Anda yang ingin bertanya seputar tema ataupun perenungan ya, atau mungkin ingin didoakan, line telepon, SMS, WhatsApp, dan juga melalui komentar di kanal YouTube RRI Manado sudah kami buka pagi ini ya. Melalui Mazmur 145 ayat 10 sampai 13, bersyukur atas kekuasaan Tuhan. Pak Pendeta, kalau dilihat dari temanya, bagaimana kita bersyukur atas kekuasaan Tuhan ini? Ya, kalau bicara soal bersyukur, berarti kan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Ya, pernah enggak dengar Bung Mike kalau misalnya Oke. ada teman, Baik, Pak Pendeta mungkin ditahan dulu ini karena waktu kita kan sangat singkat ya. Jadi kita coba berikan kesempatan untuk pendengar. Ada telepon yang masuk. Ya, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Selamat Michael. pagi, Mamna. Selamat pagi, Bapak Dokter, Bapak Pendeta Dokter Alsiteleno. Iya, Shalom. lagi. Shalom, Namanya. damai di hati. Silakan, Puji Tuhan Mamna. hari ini, Mazmur 145 ayat 10 sampai 13 berkata, orang harus memuji Tuhan karena Dia layak ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kita. Seperti tadi disampaikan Raja Daud, ya, menceritakan bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam kehidupannya. Pak Pendeta, orang manusia ini sebenarnya orang harus mengucap syukur. Karena kenapa? Yang paling teristimewa itu ciptaan Tuhan dalam dunia ini, itu orang ini manusia. Ya, dan semua ciptaan yang ada. Dan jadi pertanyaan Pak Pendeta, banyak orang yang tidak mampu mengucap syukur. Dia anggap ini dunia ini dia punya. Sehingga kalau dia mau suka bikin mabuk jadi, ya, judi jadi, kejahatan jadi, semua. Sepertinya dia anggap hidup ini hanya punya dia, bukan punya Tuhan. Iya. Itu pertanyaan saya. Dan bagaimana ini sekarang ini Pak Pendeta? Sementara terjadi bencana alam ya, gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung, tsunami, semua ini ciptaan Tuhan dan Dia ada di sana. Nah, apakah ini pertanyaan saya penggenapan firman Tuhan atau bagaimana sekarang ini? Karena saya mendengar selalu ini ada kejadian sana sini. Kalau dulu kan kadang mau dengar tanah goyang, mau dengar angin puting beliung, jarang. Tapi sekarang ini baru dengar di sini, di sana semua letus, tanah goyang. Dengar di sana, sepertinya kedatangan Tuhan ini semua dekat. Jadi pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah ini kedatangan Tuhan ini atau dengan bencana alam ini sudah tanda-tanda Tuhan akhir zaman Tuhan semua datang yang kedua kali atau yang bagaimana? Terima kasih banyak.
Baik, Terima kasih. terima kasih Mamna Eman yang ada di Banjer ya untuk beberapa pertanyaan pagi hari ini. Ya, kalau ada kita tampung untuk dua penelpon dulu di 0821 9583 5080. Oke, baik. Pak Pendeta sambil menunggu yang lainnya, ini pertanyaan dari Mamna Eman. Ya, banyak yang tidak mampu mengucap syukur ya karena mereka lebih percaya seolah-olah dunia ini hanya milik mereka. Ya, jadi ini pertanyaan hampir mirip dengan yang saya tanyakan tadi ya. Bersyukur atas kekuasaan Tuhan. Ya. Kemudian ada lagi bagaimana sebagai saat ini kan sering terjadi bencana. Apakah ini tanda-tanda dari penggenapan firman Tuhan? Ya, silakan Pak Pendeta. Baik, eh, memang kalau ada dikasih tahu banyak orang yang tidak mengucap syukur, ya cara orang mengucap syukur setiap orang itu pasti berbeda ya Bung Mike. Ya, Iya, betul. yang mengucap syukur dengan buat acara, ya, pesta dan lain sebagainya. Ada ungkapan syukur yang dilakukan dengan sebuah perayaan dan lain sebagainya. Tapi padahal mau mengungkapkan rasa syukur itu tidak harus mewah, ya, tidak harus istimewa dalam pengertian seremoni. Tapi yang istimewa adalah bagaimana kita mau memuji, memuliakan Tuhan di setiap waktu, ya, sebagai tanda syukur kita atas kekuasaan Tuhan yang besar. Nah, ini kadang orang yang tidak mampu melakukan itu sehingga dia tidak mau berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Jadi kalau tadi saya bilang ada yang mabuk, ada yang judi, ya itu kan bukan tanda syukur, itu pesta pora, ya itu keinginan daging. Sedangkan mengucap syukur kalau kita baca dalam uh, Alkitab itu yang Tuhan mau dalam segala hal. Berarti dalam kondisi apapun kita tetap mengucap syukur termasuk ketika kita dalam keadaan mungkin ada banyak masalah, pergumulan dan lain sebagainya. Jadi mengingatkan kepada kita hati-hati ya kalau kita jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan dengan tidak melakukannya sebagai ungkapan syukur atau mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian yang kedua, kalau ditanya soal apakah ini tanda-tanda, ya memang di Alkitab sudah dikatakan ya kita akan melihat ada banyak tanda ya yang akan terjadi untuk alam ini. Tapi ini adalah baru permulaan zaman. Artinya uh, itu akan terjadi. Jadi kalau ada bencana alam di mana-mana, ya, ya, ini tanda juga kadang Tuhan mengingatkan kita lewat alam. Ya, karena lain kali kalau hamba Tuhan yang dia seingat dong dia anggap enteng ya. Bahkan kalau misalnya firman diberitakan di mana saja kadang dibatasi oleh kondisi dan keadaan di mana kita memberitakan ya. Ada pelarangan-pelarangan misalnya ketika orang mau beribadah dan lain sebagainya ya. Sehingga kalaupun memberitakan firman lantas dihalangi ya kadang lagi Tuhan kasih ingat lewat alam. Sehingga ketika peristiwa alam terjadi baru kadang manusia ingat Tuhan. Aduh, Tuhan so mulai kasih ingat apa orang. Kalau orang pinjam ebit pelagu dan mungkin Tuhan mulai bosan ya melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa. Ini kalau orang so bangga dengan dosa, ya, Tuhan dia seingat apa orang. Ya mungkin kalau tamang seingat, contoh yuk. Ini so ada gangguan tahu-tahu so ada asam urat, kolesterol, mas ya bagate, tamang sabi, so boleh jo, mana ini baru bayi sakit, ya ada kuat, apa-apa. Nanti so parah baru sadar, tuh, aduh iyo kote betul nggak ada bilang. Sekarang nih Tuhan mesti ingat lewat alam, nanti so kejadian, ya, yang terjadi dalam dalam kehidupan baru sadar, aduh iyo so salah kote tarebeki, begitu Bung Mike. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta. Ya memang kadang-kadang juga kita disadarkan dengan hal-hal yang kita alami ya, entah itu sakit ataupun tidak berhasil
tapi kita tidak menyadari ya Pak Pendeta. Betul. Oke. Baik pendengar dan pemirsa, silakan kami kasih kesempatan lagi ya, baik di SMS, di WhatsApp, di line telepon, ataupun di komentar, ya berikan komentar Anda di kanal YouTube RRI Manado di 0821 9583 5080. Oke, baik Pak Pendeta, ini tadi dalam perenungan kan firman Tuhan, Pendeta mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas, melampaui segala hal dalam dunia ini. Ini apa maksudnya Pak Pendeta? Ya, kekuasaan Tuhan tak terbatas dan melampaui segala sesuatu yang ada di dunia, karena dunia ini dijadikan olehnya. Ya, dunia ini dalam kendalinya, dalam kekuasaannya, termasuk alam. Kita ingat kalau di Alkitab itu ada kisah ketika Yesus bersama para murid mau menyeberangi, ya, menyeberangi danau, dan di sana ada angin kencang. Ingat waktu Yesus tertidur, ya, para murid membangunkan dia, dia bangun dan dia menghardik angin dan badai. Oke. Dan angin badai itu taat padanya. Karena memang mereka dalam kekuasaan, semua yang ada di alam ini dalam kekuasaan Tuhan. Cuma Baik. Tuhan demikian begitu, Bung Mike. Iya, Ya. oke. Baik Pendeta, kita ke penelpon dulu. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Lisa. Iya, betul. Oke, Selamat pagi Bapak Pendeta. silakan Ibu Lisa, Salam sejahtera. Pakuweru Utara. Iya. Ya. Silakan, Ini, Bu. mengenai ucapan syukur. Bersyukur atas kekuasaan Tuhan. Itu tema kita. Kekuasaan Tuhan. Pada hari kemarin saya atau dari anggota masyarakat sebagai organisasi OTL telah hadir di kantor Dewan karena mengikuti Hari Tani Nasional. Jadi orang ada hadir. Jadi bersyukur karena ada hadir di kantor Dewan, dapat terima lagi masuk di dalam kantor, hanya terbatas. Jadi ini ucapan syukur saya karena ada suatu urusan dari organisasi OTL atau Tani Nasional. Jadi sudah diterima oleh anggota Dewan pada hari kemarin, kurang tinggal melanjutkan apa yang kami maksudkan dalam organisasi ini. Jadi ini satu ucapan syukur dan minta didoakan oleh Bapak Pendeta agar supaya apa yang kami laksanakan dalam organisasi ini, organisasi tani lokal ini boleh terlaksana dengan baik karena ada suatu urusan tanah negara itu diberikan kepada masyarakat, tapi ada keluarga mempertahankan bahwa itu adalah milik keluarga. Tetapi ini nanti diselesaikan oleh pemerintah. Jadi tolong didoakan Bapak Pendeta agar supaya ini boleh sukses. Ya, terima kasih sebagai ucapan syukur dari Ibu Elizabeth, bahkan seluruh anggota OTL yang ada di masyarakat Desa Pakuweru Utara. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Baik, terima kasih buat Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Ini katanya kemarin sempat hadir di kantor Dewan untuk merayakan atau menikmati Hari Syukur ya bersama dengan organisasi tani lokal, bersama-sama boleh merayakan Hari Tani Nasional ya di kantor Dewan. Dan mohon didoakan katanya ya untuk organisasi tani lokal mereka. Baik, kita ke WhatsApp dulu. Shalom, selamat pagi. Terima kasih firman Tuhan pada pagi ini. Tolong doakan kami, keluarga Poluan Wongkana, suami, istri, dan anak cucu, usaha pertanian kami. Makasih Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom dari Noongan. Ini Evi Yuli Wongkana. Ya. Baik Pak Pendeta. Oke, ada lagi ini. Shalom Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak serta memberkati RRI Manado. Salam dari Bogor. Merwalden Sianipar. Ya, oh ini melalui YouTube ya. Oke. Baik Pak Pendeta, untuk pagi ini ya ini dari Ibu Elizabeth, bagaimana Pak Pendeta menanggapinya? Silakan Pak Pendeta. Baik. Ini memang pergumulan yang sudah bertahun-tahun yang dialami oleh Ibu Elizabeth dan masyarakat yang ada di Pakuweru Utara ya.
ketika meminta keadilan atas tanah yang diberikan oleh pemerintah. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Artinya pemerintah yang ada di dunia ini ada dalam kekuasaan Tuhan. Semua toh hasil pemilihan dari apa yang kita pilih. Siapapun yang terpilih kita perlu dukung dan kita perlu mendoakan mereka. Ada orang berpikir, asik kok kita nyak pilih, jadi kalau kita nyak dukung nyak masalah. Bukan itu. Artinya apapun dia yang jadi, mereka adalah pemimpin kita. Iya, betul. Kita bersyukur untuk gereja Tuhan, ibadah di mana-mana Bung Mike, orang dan pemerintah, bangsa dan negara kita. Iya. Itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya. Bahkan sejak dari pendeta masih kecil sampai sekarang, orang masih doakan pemerintah. Artinya mau sampaikan kepada Ibu Elizabeth dan semua masyarakat tani yang ada di sana, doakan pemerintah. Ya, keputusan tepat yang mereka ambil, ya kita juga perlu mendoakan. Termasuk ketika kerinduan dan harapan kita. Aspirasi kita perlu kita sampaikan dan kita menunggu mendengar, apalagi kita punya anggota dewan ya yang ada, berarti mereka mewakili kita untuk memperjuangkan hak kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat. Yakinlah mereka anggota dewan berarti tugas mereka adalah menolong kita, mewakili kita untuk menyampaikan ini kepada pemerintah. Jadi kalau tadi dikatakan ada syukur di kantor dewan, ya mengucap syukur. Dan karena itu jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan orang menganggap bahwa ini perjuangan kita semata, tetapi yang pasti atas pertolongan Tuhan dan ini bisa terjadi. Begitu Bung Mike. Oke, baik Pak Pendeta. Ini kalau berbicara kekuasaan Tuhan Pak Pendeta ya, kadang-kadang, oh ya, baik sebelum kita lanjut, ada penelpon yang masuk. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Dan Pak Mari. Iya. Shalom. Damai di hati dengan Dan Feli dari Noongan. Ibu siapa? Feli dari Noongan. Ibu Feli, Noongan. Oke, silakan Ibu Feli. Terima kasih atas firman-Nya dan tolong doakan suami anak istri keluarga. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom. Oke, baik. Terima kasih ya dari Ibu Feli di Noongan. Ini mohon topangan doa untuk keluarga ya. Oke, masih ada lagi penelpon. Shalom. Oke, baik. Ya, Pak Pendeta, ini kalau sehubungan dengan perenungan firman Tuhan kita pagi ini ya seperti yang saya tanyakan tadi, ini terkait dengan kekuasaan Tuhan. Kadang-kadang kita ragu akan kekuasaan Tuhan ya. Manakala saat kita berada dalam situasi yang sangat-sangat susah ataupun dalam pergumulan, kita ragu akan kekuasaan Tuhan. Ya, bagaimana Pak Pendeta untuk memastikan bahwa ataupun menyadarkan bahwa kekuasaan Tuhan itu sungguh sangat tidak terbatas? Ya, silakan Pak Pendeta. Yang pasti kita harus melakukannya dalam tugas dan tanggung jawab kita dengan hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebab cuma dengan hidup sesuai kehendak Tuhan maka kita diberkati. Dan itulah kan kita mengucap syukur untuk kekuasaan Tuhan. Begitu Bung Mike. Oke, baik. Baik Pak Pendeta, karena waktu kita juga yang begitu sangat singkat pagi ini ya. Mungkin sebagai kesimpulan dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini, ya sekaligus nanti ditutup dengan doa, kita akan akhiri untuk Mutiara pagi ini. Silakan Pak Pendeta. Baik. Kalau kita sadar Tuhan yang menganugerahkan kehidupan ini, berarti kita juga harus sadar untuk bersyukur terhadap kekuasaan Tuhan. Lakukan itu dan kita pasti diberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkatilah semua kami yang mendengar, Mamnak di Banjer, keluarga Poluan Wong Kanan, Ibu Lisa di Pakuheru, Merwaldin, Ibu Feli di Noongan. Kiranya Tuhan menolong kami
dan memberkati semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube, yang mendengar lewat Radio Republik Indonesia. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru, hamba-Mu Bung Michael Cia bersama dengan tim diberkati Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami ada dalam kekuasaan-Mu. Kami akan melanjutkan tugas kami, Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ya, semoga diberkati Tuhan untuk tugas aktivitas pelayanan dan juga bersama keluarga. Baik, terima kasih ya pendengar dan pemirsa. Dengan demikian berakhir sudah untuk Mutiara Pagi hari ini. Semoga boleh menjadi berkat untuk kita semua, terlebih dapat memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas ya. Bagaimana kita bersyukur atas karya-karyanya. Oke, saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Selamat pagi, selamat berkarya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.